Terus sapi yang gede-gede kayak gini, kapan ya bisa kurban sapi? Gitu. Alhamdulillah baru ngomong kayak gitu, tapi Allah kayaknya kasih jalan terus gitu, nggak tahu rezeki dari mana, terus kelaksana aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang kepuasan kayak ada kepuasan sendiri gitu loh. Ternyata oh saya masih bisa. Memang kalau di luar itu dibilang kayak gimana ya, bayangin kayak nggak masuk akal, apalagi dengan pekerjaan bapaknya yang kayak gitu kan. Oh mana bisa sih, mana mungkin gitu loh. Tapi ternyata Allah beneran kasih jalannya, kasih kemudahannya, jadi kesampaian apa yang kita pingin kayak gitu. Ya sekarang balik ke diri kita masing-masing kali ya, kayak gitu. Semuanya kan timbul dari dalam diri kita masing-masing. Kita memaknai korban itu apa gitu loh. Soalnya kan banyak kan sekarang, apalagi orang-orang yang istilahnya punya, mereka banyak yang penting gue korban, mau sapinya kecil atau kambingnya kecil, yang penting gue korban. Kalau kita kan maknanya korban itu mencari yang terbaik semampu kita, kemampuan kita, meskipun kayak kalau dibilang itu kayaknya nggak masuk logika ya, kerjaan kayak gini doang, penghasilan berapa sih kok, tapi ketika korban kita bisa, karena apa, kita punya niat gitu loh. Ketika kita niat, Allah kasih jalan, insya Allah semuanya bakal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ST Farm dimanapun berada, apa kabar semuanya? Pagi ini kita berkunjung kembali ke Hati Farm Citayam, teman-teman. Luar biasa, ini sapi-sapi baru semua, tapi sebagian sudah terbooking. Hari ini kebetulan ada penonton yang belum subscribe, teman-teman. enggak, ini saudara saya, Mas. Ini settingan. Wah, sudah deal Bapak belum, Bu? Belum. Masih tarik ulur ini. Siap. Awas putus. Yang dari Magelang kemarin udah datang, Mas, sapinya, Mas? Tadi subuh, Mas. Hari Berapa ini ekor? subuh 9 9 ekor. Ya. Di antaranya udah ada yang bookingan. Gitu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Pabuaran Citayam juga. Ya itu gara-gara lihat channel ST Farm, ternyata ada yang deket-deket sini. Gitu. Makanya kita coba survei kemarin ke sini hari apa ya? Tapi Pas kita di Magelang, Mas, kalau nggak itu salah. ke sini, cuma katanya ownernya lagi di Jawa. Ya sudah. minggu balik lalu lagi. ya, Mas ya? Iya. Minggu lalu. Habis lebaran ya, Bu ya? Iya. Iya, benar, pas lagi di Magelang. Akhirnya janjian lagi juga kemarin Selasa, tapi nggak bisa, katanya baru Iya. pulang capek. Akhirnya bisanya sekarang baru ketemu ini. Ini untuk keluarga atau untuk DKM, Bu? Buat sendiri. Masya Allah, buat sendiri. Buat keluarga sendiri. Udah ada pilihannya sapinya? Sudah, tapi belum harganya. Belum ada kesepakatan. Masih nego-nego ya? Masih nih. Tapi untuk jenis sapinya sudah ketemu? Alhamdulillah dapat. sudah. Untuk bobot berapa, Bu, seharinya? Ya 400-an. Apa ngikutin budget? Nah itu dia, ngikutin budget kayaknya. Insya Allah di sini Mas Anton bisa dicolek-colek, Bu. Ya Allah. Tadi udah banyak cerita, Mas, story ibu bapak, history kurbannya, Mas. Itu luar biasa, Mas. Jadi nanti kita mudahkan ya, Mas ya. Insya Allah. Jadi tiap tahun kurban ini, Bu, sapi, Bu? Insya Allah. Oke. Tapi awal ini yang tahun kedua sapi. Awalnya kita kambing, terus domba, terus sempat pernah ikut patungan juga. Tapi kayaknya
kayak kalau patungan kok nggak serak gitu loh. Kurang kurang puas ya, kurang marem ya. Ya akhirnya dari tahun kemarin ada rezekinya, jadi kok kalau bisa nih kita beli lebih dari 1 domba, tapi kalau kayak gitu kenapa kita nggak coba sapi aja. Alhamdulillah kemarin kebeli kambing Jawa yang cuma tinggi aja. Itu juga modal nekat. Modal nekat. Kedua domba sempat enggak, gara-gara ada rasa kecewa karena di pembagian ininya. Terus pernah ikut patungan juga nggak puas, akhirnya terus beli masih kambing karena pingin domba, budgetnya kurang. Nah habis itu karena lihat domba itu cakep gitu loh, domba kayak domba Garut tuh ganteng banget ya, akhirnya tertanduk gitu ya Bu ya. Iya, akhirnya ke situ ada kayak motivasi pingin yang gede domba. Dapat domba terus ke Cibanteng, nyari-nyari di sana. Dan dari channel YouTube juga dapat di sana, ketemu deh tuh domba berat hampir 100 kilo itu. Alhamdulillah itu kebeli deh tuh. Yang 4 juta nggak kebeli, yang 8 juta nggak bisa kebeli. Masya Allah. Jadi tiap tahun meningkat ya Bu ya kurbannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada efek yang dirasakan setelah kurban nggak Bu? Misalnya mungkin rezekinya atau usahanya makin lancar gitu? Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang nggak tahu dari arah mana aja gitu loh. Yang nggak terduga-duga gitu ya. Tiap tahun jadi alhamdulillah kok bisa kebeli lagi sama yang lebih ini lagi. Alhamdulillah kayak kemarin dari domba bisa ke sapi juga nggak ngira. Kira kita mungkin tahun ini mau lebih dari 1 domba. Ternyata kok dananya bisa tuh nih, cukup nih bisa buat sapi. Ya udah nekat pun cuma waktu itu budget cuma 20 juta, tapi alhamdulillah bisa kebeli yang ke 26. Oh Masya Allah. Jadi peningkatannya luar biasa Bu ya. Mungkin dibilang gimana ya, ada kepuasan satu, terus juga lebih tentram, damai gitu. Jadi memandang segala sesuatu tuh kayaknya gampang aja, enjoy aja gitu ya Bu ya. Santai aja. Kan pikir gini, kan Allah Maha Kaya, masa kita nggak bisa sih yang lain yang karena aku pertama kali kurban itu terinspirasi ada yang waktu itu kan suka di TV tuh yang orang kayak pemulung, nenek-nenek tua bisa kurban. Kenapa kok saya yang suami punya gaji kenapa nggak bisa? Gitu aja. Yang mereka yang istilahnya kayaknya nggak menurut nalar ya. Yang orang nggak punya kayak gitu kok bisa kurban gede-gede, kenapa kita yang ini nggak bisa? Nah awalnya di situ, terus nekat dengan gaji bapaknya seberapa kita beli kambing itu kambing Jawa yang tinggi doang gitu. Terus dengan sisa gajinya yang 1,5 juta buat sebulan, alhamdulillah bisa kok kita hidup sampai sekarang. Nah di situ aja akhirnya termotivasi di situ, terus ketemu domba yang besar. Ini kenapa domba ini cakep banget? Gue kan harus bisa juga nih beli domba yang segede gini nih, cakep. Di situ aja. Terus juga yang sapi, kalau sapi lihat di Bojonggede, terus sapi yang gede-gede kayak gini, kapan ya bisa kurban sapi? Gitu. Alhamdulillah. Baru ngomong kayak gitu, tapi Allah kayaknya kasih jalan terus gitu, nggak tahu rezeki dari mana, terus kelaksana aja gitu loh. Sampai sekarang sebenarnya juga ini kayak gambling ya. Kayak gambling, belum ketahuan nih punya dana berapa, tapi emang udah ada patokan nih segini. Insya Allah mah kayak kemarin cuma punya uang segitu, tapi kok bisa kebeli yang ke-26 gitu. Makanya ini juga kita istilahnya gambling, tapi gamblingnya sama Allah gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau dibilang kepuasan kayak ada kepuasan sendiri gitu loh. Ternyata oh saya masih bisa. Memang kalau dilihat itu dibilang kayak gimana ya, bayangin kayak nggak masuk akal, apalagi dengan pekerjaan bapaknya yang kayak gitu kan. Mana bisa sih, mana mungkin gitu loh. Tapi ternyata Allah beneran kasih jalannya, kasih kemudahannya, jadi kesampaian apa yang kita pingin kayak gitu. Udah ada gara-gara lihat domba besar. Jadi termotivasi pingin kurbannya yang tambah terus gitu ya, tambah ukurannya gitu ya. Ini berarti tahun kedua ya kurban sapi sendiri? Iya. Itu mohon maaf, sapi kan lumayan besar ya harganya ya. Itu sistemnya gimana, nabung atau gimana? Kita tidak nabung. Ya itu bilang rezeki ya Pak.
rezeki nggak ada yang tahu gitu loh. Rezekinya pas-pasan tapi mereka bisa kurban ya. Tapi ada yang mungkin rezekinya banyak melimpah tapi Banyak belum kayak gitu. terbuka hatinya untuk kurban gitu Bu. Ya sekarang balik ke diri kita masing-masing kali ya, kayak gitu. Semuanya kan timbul dari dalam diri kita masing-masing. Kita memaknai korban itu apa gitu loh. Soalnya kan banyak kan sekarang, apalagi orang-orang yang istilahnya punya banyak korban, yang penting gue korban, mau sapinya kecil atau kambingnya kecil, yang penting gue korban. Kalau kita kan maknanya korban itu mencari yang terbaik semampu kita, kemampuan kita, meskipun kayaknya kalau dibilang itu kayaknya nggak masuk logika ya, kerjaan kayak gini doang, penghasilan berapa sih kok, tapi ketika kurban kita bisa, karena apa, kita punya niat gitu loh. Ketika kita niat, Allah kasih jalan, insya Allah semuanya bakal. Sampai merinding Bu. Sampai merinding nih, Masya Allah. Jadi kalau kurban itu bukan asal, menurut Ibu ya, bukan asal yang penting tahun ini bisa kurban apa aja, kambing atau apa, yang penting kurban, enggak gitu ya Bu ya. Kalau aku niat kurban itu istilahnya kan tabungan kita kan di akhirat nanti. Ya, betul. Jadi mereka yang akan nolong kita di akhirat. Hidup di dunia ini kan sementara, yang katanya di akhirat. Daripada deposito ke bank, nabung di bank, ada istilahnya bunga atau apa. Tapi kan kalau nabung sama Allah, jaminannya kan di tanah, bukan di sini. Gitu aja. Kalau aku prinsipnya gitu aja. Memang kita di sini mungkin kita miskin, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita nabung terus ke sana. Pasti diganti ya Bu ya kalau untuk Ya, kurban kalau ini ya. kita yakin, insya Allah. Buktinya alhamdulillah bisa meningkat tiap tahun gitu aja. Dari yang kalau menurut logika juga kita nggak bakal mikir, oh, mana bisa ya, mana sampai ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang kita jalanin tuh kok makin kesini ya nggak disangka-sangka juga gitu, rezekinya ada aja gitu loh. Luar biasa. Kalau Ini ditanya kita tabung nggak punya, benar. Kita tidak berarti nggak tabung. tanpa nabung, misalnya disisihin sebulan berapa Itu berapa gitu. kalau di perusahaan ada potong gaji buat tabungan, itu pun juga nggak seberapa. Terus kita ngadain namanya kayak ada bonus tahunan. Nah bonus tahunan itu daripada dibeli kambal sesuatu, mendingan kenapa nggak di ini nabung sama Allah tuh tabungannya itu. Bonusnya itu. Mungkin karena teman-teman juga ada yang sistemnya nabung di ini Bu, apa di celengan gitu ya. Iya, ada. Tapi ketika butuh diambil. Kayak gitu, aku sempat kayak gitu. Gitu ya Bu ya. Aku sempat kayak gitu. Makanya saya nyaranin sama Mas Anton sama teman peternak, cobalah bantu teman-teman yang ada niatan untuk kurban, bikin tabungan kurban. Jadi kalau sudah kita dananya dialokasikan ke sapi kan kita nggak bisa ambil. Kalau di celengan biasanya butuh dikit ambil tarik, Iya, butuh dikit ambil tarik Kita gitu. pun kita sempat kayak gitu. Sampai baru dapat berapa, 1 juta apa 2 juta, akhirnya butuh mau nggak mau jadinya. Maka gue bilang ya udah kita ini aja deh, istilahnya berserah diri sama Allah. Insya Allah kalau kita niat, bukan kita tawakal, kita usaha, ketemu. Gitu. Karena itu saya juga ngalamin sendiri Bu, makanya di konten STFam dari tahun ini tuh saya usul ke teman-teman peternak tuh, cobalah buka tabungan kurban. Banyak peternak yang belum mau, misalnya karena tabungan kurban itu lama ya Bu ya, misalnya 6 bulan yang lalu sapinya itu untuk dibuka harga misalnya 30 juta itu belum masuk, mereka nggak mau spekulasi gitu, takutnya sapinya nggak naik atau apa. Cuma alhamdulillah Mas Anton ini mau buka tabungan kurban dengan sistem target ya Mas ya. Jadi kayak Sohibul Kurban terbantu, peternak juga merasa terbantu. Jadi pas Idul Adha sudah nggak pusing mikirin penjualan, kita tinggal ngerawat aja dan otomatis sapi ini tuh maksimal pertumbuhannya. Mungkin ke depan juga di konten STFam itu banyakin konten-konten tabungan kurban, mungkin kayak Mas Anton ini di Hati Farm. Mungkin rehat beberapa bulan aja Mas ya. Iya. Habis itu gas langsung ya. Langsung bisa. Langsung bikin tabungan kurban biar teman-teman yang ada niatan kurban itu terbantu. Tabungan kurban kan harganya juga lebih pasti lebih murah Mas ya. Lebih murah, itu salah satu benefit tabungan kurban ya. Keberadaan tabungan kurban. Niat ibadah udah dari jauh kan pasti ada keuntungannya dong ya kan, ada perbedaannya kan gitu. Kita mengapresiasi niat baik itu gitu. Itu teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Sang Maha ya Bu ya.
Jadi tentukan pilihan hidupmu sekarang. Seperti ibu ini sangat inspiratif. Tadi saya udah banyak ngobrol mas. Makanya ini kita kasih diskon yang oke ya mas ya. Insya Allah nih mungkin ini juga sebagian dari jalannya ibu untuk berkurban tahun ini. Semoga dimudahkan dan nanti tahun depan bisa meningkat ya bu ya. Amin. Dan tentunya diberi kesehatan keluarga dan rezekinya diberkahi, makin berkah, makin melimpah lah. Kan yang membawa ibu bapak ke sini bukan sekedar harga mas, ya kan? Iya. Tapi yang lebih berharga apa? Kepercayaannya mas, benar nggak? Terus ya bapak ibu ke sini nggak cuman dari dirinya sendiri aja, tapi kan pasti ada yang menggerakkan kan mas. Tapi yang utamanya yang terlihat di dunia ini pasti kepercayaannya dulu mas. Kalau nggak percaya mungkin ya sama kita sama STFam nggak akan sampai ke sini mas. Gitu. Nggak bakalan bolak-balik kan? Ini kali kedua. Berapa kali kan doanya? Sama satu lagi ya pasti konsep rezeki ya bu ya. Mungkin rezeki saya, rezeki ibu, jodoh gitu. Tuh. Untuk sapinya udah ada pilihannya bu, yang mana? Ada itu yang coklat yang bule tuh. Enggak, yang coklat. Oh yang coklat. Yang limosin mas. Oke, nanti kita sepil. Jadi ini buat motivasi teman-teman kalau untuk ibadah kurban nggak akan rugi ya bu ya. Nggak akan rugi. Jadi ini tabungan teman-teman semuanya di akhirat. Monggo ini masih ada waktu kurang lebih 2 bulan cari hewan kurban terbaik. Jangan yang termurah teman-teman. Kalau untuk kurban cari yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Di tempatnya Mas Anton sekarang juga ready. Udah banyak kan Mas ya? Kemarin datang lagi satu truk di sini sekarang udah 70. Nanti akhir bulan insya Allah masuk Balian mas. Oke, tapi sapi Bali ekonomis masuk. Karena sapi pegonan gini, merahan gini untuk ekonomis stoknya udah langka mas, sangat-sangat langka mas. Jadi kita siasatin di Bali gitu mas. Untuk range harga dari 18 mas. 18 sampai ratusan. Satu ton teman-teman. Oke bu, terima kasih. Monggo dinego-nego sama Mas Wicak. Semoga deal dan dengan harga yang terbaik. Amin 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 Allah. Oke teman-teman, monggo ditunggu kehadirannya di Hati Farm Citayam. Ini ready puluhan ekor dari harga 18 sampai ratusan juta. Sampai jumpa di Hati Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi. Udah deal mas. Alhamdulillah nggak sampai 5 menit setelah tadi video ya mas, tag video Mas Baim ke Saung. Alhamdulillah deal mas. Makanya ini ibu udah dari jam berapa tadi ya? Jam 10 ya? Jam 10 kurang. Udah 3 jam mas di sini mas. Kita udah banyak ngobrol gitu kan. Tadi ibu udah sharing history kurbannya selama hampir berapa tahun bu? 7 tahun ya? Sekitar 7 tahun mas. Itu saya benar-benar ya itu mas balik ke jargon Hati Farm lah mas. Apapun yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi bukan cuma bicara nominal, bicara harga enggak mas. Kalau nggak ada trust di sini mas, namanya jual beli, namanya bisnis, utama pastikan trust dulu ya mas ya. Kalau nggak ada trust di sini nggak akan ya mau diupayakan sejungkil balik semana pun nggak akan jodoh gitu mas. Jadi ya bukan cuman harga tapi ada hal lain lah yang lebih berharga. Masya Allah.